Coba deh kita bayangin jauh sebelum ada nama Indonesia. Nusantara itu kayak sebuah permadani yang luas dan indah banget. Tiap helai benangnya itu kerajaan-kerajaan yang punya harga diri. Ada di Jawa, Sumatera, sampai ke pulau-pulau paling ujung. Masing-masing punya budayanya sendiri, kebanggaannya sendiri, dan aturannya sendiri. Sebuah dunia yang berdaulat kita. Tapi kedatangan bangsa Eropa ini membawa jenis konflik yang sama sekali baru. Dan ini bukan cerita tentang penyerahan diri ya, justru sebaliknya. Ini adalah kisah tentang gimana kerajaan-kerajaan itu melawan balik. Sebuah perlawanan yang sengit banget terhadap sebuah strategi licik yang sengaja dibuat untuk mengadu domba saudara melawan saudaranya sendiri. Jadi senjatanya apa? Bukan cuma meriam atau senapan. Senjata paling ampuh mereka itu sebuah strategi licik, divide et impera, atau gampangnya, pecah belah dan kuasai. Ini bukan soal adu kuat militer aja, ini tuh seni memanipulasi, mengubah kawan jadi lawan, manfaatin konflik internal yang udah ada, terus mereka masuk seolah-olah jadi penyelamat, padahal diam-diam ngambil alih semuanya. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari jantung tanah Jawa, tempat salah satu perlawanan paling dahsyat dalam sejarah kolonial meletus. Inilah kisah Perang Suci yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Terus, apa sih yang bikin api perlawanan ini meledak? Sebenarnya, ya, ketidakpuasan itu udah numpuk lama banget, mulai dari Belanda yang ikut campur urusan keraton, raja-raja yang diperlakukan kayak bawahan, sampai ekonomi rakyat yang makin susah. Tapi, pemicu terakhirnya itu adalah sebuah penghinaan yang gak bisa dimaafin. Ada rencana pembangunan jalan yang mau ngelewatin tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, ini bukan lagi soal politik, ini udah nyentuh harga diri. Nah, perang ini jadi kayak adu catur strategi yang keren banget. Di satu kubu, Belanda pakai strategi benteng stelsel. Mereka bangun banyak benteng buat ngempung dan motong jalur suplai pasukan Diponegoro. Di kubu seberangnya, Pangeran Diponegoro ngebales pakai taktik perang gerilya yang lincah banget. Beliau manfaatin medan yang dia kuasai buat nyerang tiba-tiba, terus hilang lagi di perbukitan Jawa. Ini pertarungan antara kekuatan yang sistematis ngelawan kelicikan yang gak terduga. Dan hasilnya, perang ini berjalan 5 tahun dan bayarannya mahal banget. Coba bayangin, diperkirakan 200.000 jiwa dari pihak Jawa jadi korban. Angka ini bukan cuma statistik ya, ini adalah bukti betapa sengitnya perlawanan itu dan betapa besarnya pengorbanan yang harus dibayar untuk mempertahankan kedaulatan. Oke, dari Jawa, sekarang kita terbang ke Sumatera. Nah, di sini kita bakal lihat gimana Belanda jago banget manfaatin konflik yang udah ada. Ini adalah Perang Padri, sebuah konflik yang unik karena akarnya itu justru dari dalam masyarakatnya sendiri, bukan langsung melawan kolonial dari awal. Jadi gini, di tanah Minangkabau itu lagi ada perpecahan besar. Di satu sisi ada kaum adat yang berpegang teguh sama tradisi dan hukum warisan leluhur. Di sisi lain ada kaum Padri, kaum pembaru yang mau ngejalanin ajaran Islam secara murni, tanpa dicampur adat. Ini adalah perang saudara yang murni lahir dari perbedaan pandangan tentang identitas mereka. Terus, di mana Belanda masuk? Nah, ini dia. Waktu kaum adat mulai terdesak, mereka ngambil keputusan yang, mengubah segalanya. Mereka minta tolong ke militer Belanda. Buat Belanda, ini kayak dapat undangan emas. Mereka langsung masuk, dan seketika, perang saudara ini berubah total jadi perang melawan penjajah. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, sekarang punya musuh baru yang harus dihadapi bersama. Perang ini panjang banget, puluhan tahun. Tapi coba deh lihat timelinenya. Ada yang menarik banget di sini. Perhatiin jeda antara tahun 1825 sampai 1830. Di masa itu, pertempuran di Sumatera agak mereda. Kenapa? Karena Belanda harus nalik pasukan mereka buat fokus ngadepin api yang lebih besar, Perang Diponegoro di Jawa. Ini nunjukin gimana perlawanan di satu pulau tanpa sengaja bisa ngasih napas buat perlawanan di pulau lain, meskipun mereka nggak pernah janjian. Sekarang kita geser lagi, ke ujung paling utara Sumatera, ke sebuah kesultanan yang reputasinya, legendaris. Tempat yang bakal ngasih Belanda perlawanan paling panjang, paling mahal, dan paling berdarah dalam seluruh sejarah penjajahan mereka. Aceh. Pasti kita jadi mikir kan, kenapa sih Belanda ini ngebet banget pengen naklukin Aceh, padahal Aceh itu kesultanan yang kuat dan merdeka. Nah, jawabannya ada pada ambisi besar Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara. Ambisi itu namanya Pax Neerlandica, gampangnya damai di bawah Belanda. Tujuannya itu kontrol mutlak. Secara politik mereka mau satuin seluruh Nusantara di bawah kekuasaan mereka. Secara ekonomi mereka mau kuasai kekayaan Aceh yang melimpah,
terutama lada. Dan yang paling penting, secara strategis mereka mau amankan Selat Malaka, salah satu jalur dagang paling sibuk di dunia. Belanda nggak mau ada negara Eropa lain yang ngerebut jalur itu. Dan dari perlawanan yang luar biasa sengit ini, muncul nama-nama yang jadi legenda. Kita pasti tahu kan, Teku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien. Mereka ini jadi simbol perlawanan gerilya yang kayaknya nggak pernah ada matinya. Selama puluhan tahun, mereka mimpin perjuangan dari dalam hutan dan pegunungan, bikin pasukan Belanda frustrasi terus-terusan. Buat Belanda, Perang Aceh ini benar-benar mimpi buruk. Serius, perangnya berlangsung lebih dari 3 dekade, nguras habis kas negara mereka, dan makan ribuan nyawa tentara mereka. Taktik gerilya rakyat Aceh yang gak ada habisnya itu mengubah setiap jengkal tanah jadi medan perang yang sangat mematikan. Oke, kita udah lihat gimana perlawanan berkobar di Jawa, Sumatera, sampai Aceh. Sekarang, coba kita ambil langkah mundur sedikit. Apa sih arti dari semua pertumpahan darah ini? Warisan apa yang sebenarnya mereka tinggalin buat kita? Nah, ini dia intinya. Perang di Ponorogo, Perang Padri, dan Perang Aceh, itu kan nggak pernah dikoordinasiin. Mereka berjuang sendiri-sendiri, dipicu sama masalah di daerah masing-masing. Tapi, tanpa mereka sadari, perjuangan mereka itu ditenun oleh satu benang merah yang sama. Penolakan total terhadap kekuasaan asing yang mau ngatur-ngatur takdir mereka. Walaupun ya, satu persatu perlawanan ini akhirnya bisa dipadamin, cerita mereka itu nggak pernah mati. Kisah tentang Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar, dan Cut Nyak Dien itu berubah jadi legenda. Cerita-cerita itu jadi bahan bakar inspirasi, jadi simbol keberanian yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan akhirnya membentuk sebuah ingatan bersama tentang perjuangan. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat kita semua. Walaupun kerajaan-kerajaan ini berjuang sendiri-sendiri dan akhirnya kalah, perlawanan mereka melawan musuh yang sama, yaitu kolonialisme Belanda, secara tidak sengaja udah nanam sebuah benih. Benih kesadaran bahwa mereka semua, meskipun beda suku dan pulau, ternyata punya nasib yang sama. Sebuah benih yang puluhan tahun kemudian bakal tumbuh jadi pohon besar yang kita kenal sebagai Indonesia.